Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah negeri di atas awan? Bukan di Machu Picchu yang megah di Peru, bukan pula di pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi. Negeri itu ada di sini, di tanah air kita tercinta, Dieng. Bayangkan hamparan kabut putih menyelimuti desa, udara dingin yang menusuk hingga dedaunan membeku menjadi kristal es. Bahkan hujan es bisa turun tiba-tiba. Suasana yang membuat siapapun merasa seperti sedang berada di musim dingin di belahan dunia lain. Padahal sejatinya kita masih berpijak di tanah Jawa. Pertanyaannya, apa yang membuat Dieng begitu berbeda dan istimewa? Secara geografis, dataran tinggi Dieng terletak di antara dua gunung berapi aktif, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Kombinasi ketinggian mencapai lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, udara tipis dan vegetasi basah menciptakan mikroklimat unik. Pada malam hari, suhu bisa turun drastis hingga menyentuh -2 derajat Celcius. Fenomena yang membuat embun membeku menjadi embun upas, seolah hamparan salju tipis menyelimuti ladang kentang dan rerumputan. Seperti yang dikutip oleh Kompas dalam artikelnya Embun Upas, Sensasi Menikmati Winter di Dieng, mencatat bahwa embun upas muncul ketika suhu di dataran tinggi Dieng turun drastis hingga di bawah 0 derajat Celcius. Pada saat itu, uap air di udara langsung membeku dan menempel di dedaunan, menciptakan lapisan kristal putih menyerupai salju. Tak hanya dingin ekstrim, Dieng juga dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas vulkanik bawah tanah yang masih aktif. Di balik keindahan telaga vulkaniknya yang menakjubkan, dari telaga warna yang berkilau dengan pantulan cahaya mineral, hingga telaga Penghilon yang tenang bagai cermin langit, tersimpan puluhan kawah gas belerang yang terus menghembuskan uap panas dari perut bumi. Fenomena ini menciptakan lanskap kabut alami yang abadi, membuat Dieng selalu tampak seperti negeri di atas awan. Tak heran jika di tanah ini berdiri kawah-kawah legendaris seperti Sikidang yang lincah berpindah, Sileri yang paling aktif, dan Chandra di Muka yang syarat kisah mistis dari masa silam. Namun, di balik dinginnya suhu dan aroma belerang, masyarakat setempat telah hidup berdampingan dengan alam ekstrim ini selama berabad-abad. Mereka tidak sekadar bertahan, tapi justru menjadikan alam yang keras ini sebagai bagian dari identitas hidup mereka. Nama Dieng berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Kawi, Di yang berarti tempat tinggi dan Hyang yang berarti dewa. Maka Dieng secara harfiah bermakna tempat bersemayamnya para dewa. Di sini sejarah Jawa kuno bertemu dengan spiritualitas alam. Kompleks candi-candi Hindu tertua di Pulau Jawa, seperti Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, dan Candi Bima, berdiri dengan tenang di tengah kabut. Para arkeolog memperkirakan candi-candi ini dibangun sekitar abad ke-8, jauh sebelum Borobudur berdiri megah. Di balik setiap relief dan susunan batu, tersimpan simbol-simbol yang mencerminkan keyakinan masyarakat pada masa itu. Mereka percaya bahwa pegunungan adalah tempat suci, penghubung antara dunia manusia dan dunia para dewa. Karena itulah,
candi-candi di Dieng tidak dibangun untuk kemegahan, melainkan sebagai persembahan yang penuh makna spiritual. Tak heran jika hingga kini Dieng dianggap sebagai kawasan yang sakral. Lokasinya yang berada di ketinggian bukan hanya menjadi tempat tinggal manusia, tapi juga dianggap sebagai gerbang menuju dunia para dewa. Banyak ritual dan upacara adat yang masih dijalankan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Disinilah keindahan alam berpadu dengan nilai spiritual yang tak lekang oleh waktu. Tak lelo, 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 ledo. Jab menang, ojo pijer Dieng bukan hanya dingin dan indah, tapi juga menyimpan kisah-kisah misterius yang membuat bulu kuduk meremang. Banyak penduduk percaya, setiap kabut tebal yang turun membawa tamu tak kasat mata dari masa lampau. Di malam tertentu, terutama saat suhu turun drastis dan embun upas muncul, masyarakat sering mendengar suara gamelan halus dari arah candi-candi kuno, padahal tak ada seorang pun di sana. Kalau kamu orang Dieng atau pernah berkunjung dan merasakan sendiri suasana mistis saat kabut turun, ceritain pengalamanmu di kolom komentar ya. Namun, kisah paling terkenal adalah anak gimbal Dieng. Fenomena unik di mana anak-anak lahir dengan rambut gimbal alami tanpa sebab medis yang jelas. Konon, mereka dianggap titipan leluhur dan harus menjalani ritual pemotongan rambut sakral agar hidupnya tenteram. Jika ritual dilanggar, dipercaya anak akan sakit atau diganggu oleh makhluk halus. Cerita-cerita seperti ini bukan sekadar mitos, tapi menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya yang terus dijaga hingga kini. Setiap tahun, saat kabut mulai menipis, ribuan orang datang ke Dieng untuk menyaksikan perayaan budaya yang luar biasa, Dieng Culture Festival. Di balik udara dingin dan pemandangan menakjubkan, tersimpan makna spiritual yang dalam. National Geographic Indonesia menulis dalam artikelnya Dieng Culture Festival, kolaborasi budaya dan alam, bahwa Dieng Culture Festival, DCF, bukan sekadar pesta rakyat, melainkan perayaan budaya yang menyatukan unsur spiritual, alam, dan modernitas. Selama festival berlangsung, masyarakat dan wisatawan menyatu dalam beragam kegiatan yang merefleksikan keseimbangan antara tradisi dan kehidupan modern. Ada kirab budaya, tarian tradisional, hingga ritual potong domba batur yang dipercaya membawa berkah dan keselamatan bagi warga Dieng.
Puncak acara ini adalah ruatan anak gimbal, tradisi kuno di mana anak-anak berambut gimbal alami diruat untuk membuang bala. Rambut mereka dipotong di depan candi-candi tua dan dilarung ke Sungai Serayu sebagai simbol penyucian dan harapan baru. Di negeri di atas awan ini, budaya tak pernah hilang. Ia hanya bertransformasi, tetap indah, tetap sakral. Di tengah keindahan Dieng ada yang mulai berubah, yaitu kehidupan para petani. Dulu, kabut pagi menyelimuti ladang kentang, kubis, dan carica yang tumbuh di tanah gembur berkat endapan abu vulkanik Sindoro dan Sumbing selama ratusan tahun. Suhu dingin bukan halangan, karena bagi warga Dieng, bertani adalah warisan hidup. Dari tanah yang gembur dan udara yang menggigit, mereka menanam dengan sabar, membaca tanda alam, dan bersyukur atas setiap panen yang lahir dari kerja keras dan doa. Namun kini, wajah Dieng mulai bergeser. Hamparan kebun berubah menjadi deretan penginapan dan proyek wisata. Air telaga yang dulu jadi sumber kehidupan, kini harus dibagi dengan hotel dan homestay. Krisis air dan krisis iklim membuat banyak petani kehilangan panen. Embun beku yang membuat tanaman membeku justru menjadi tontonan wisata. Sementara itu, proyek panas bumi berdiri di tengah permukiman, mengepulkan asap dan menyisakan kekhawatiran bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Seperti dikutip oleh Proyek Multatuli dalam artikelnya 27 Maret 2024 yang bertajuk Alih Wajah Dieng, Dilema Petani di Tengah Krisis Iklim, Proyek Pariwisata dan Panas Bumi mengungkap perubahan Dieng yang semakin tak terkendali. Di tanah yang dikenal sejuk dan tentram, kini suara alam bersaing dengan bising pembangunan. Sebagian warga bertahan dengan ladang yang tersisa, sebagian lain beralih menjadi pengelola penginapan atau tukang ojek wisata. Dieng tetap indah di mata pengunjung, tapi di balik kabut dan embun yang memesona, ada kisah manusia yang berjuang mempertahankan hidup di tengah tanah yang perlahan kehilangan jati dirinya. Dieng, negeri di atas awan yang dikenal karena dinginnya yang menenangkan, kini menghadapi perubahan. Di balik pemandangan telaga dan candi yang mempesona, ada denyut kehidupan yang perlahan berubah arah. Alam yang dulu menjadi sahabat kini menuntut penyesuaian. Cuaca tak lagi dapat dibaca, air semakin sulit dijaga. Keindahan yang dibingkai kamera wisatawan tak selalu memantulkan kenyataan warga yang bergulat dengan tanah, air, dan waktu. Dari musim yang kian tak menentu hingga pembangunan yang tak terkendali, Dieng sedang diuji antara mempertahankan jati diri atau mengikuti arus modernitas. Namun di balik segala perubahan itu, kehidupan tetap berjalan. Petani tetap menanam, wisatawan tetap datang, dan kabut tetap turun menyelimuti pagi. Masyarakat Dieng perlahan belajar bahwa menjaga keseimbangan bukan berarti menolak perubahan, melainkan menyesuaikannya tanpa kehilangan akar, alam, budaya, dan manusia. Semuanya mencari cara untuk tetap seirama dalam harmoni yang baru. Di antara kawah yang berasap, candi yang senyap, dan embun yang membeku di ujung daun, tersimpan kisah manusia yang belajar bertahan. Dieng bukan sekadar tempat wisata, bukan pula hanya peninggalan sejarah, ia adalah cermin hubungan manusia dan alam.
Petani, wisatawan, dan dewa-dewa masa lalu seakan berbagi ruang dalam satu dataran tinggi yang terus bernafas di tengah perubahan zaman. Dan pada akhirnya Indonesia akan selalu bangga memiliki Dieng, sebuah tanah di mana alam dan manusia berpadu dalam keajaiban. Di negeri di atas awan ini, kabut, candi, kawah, dan kehidupan berpaut menjadi satu kesatuan yang indah. Mungkin disitulah pesona sejati Dieng, tempat di mana bumi menyentuh langit dan manusia belajar menjadi bagian dari keduanya. Gimana menurut kamu soal topik yang kita bahas kali ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Boleh banget diskusi, kasih saran, atau request tema yang pengen kamu lihat ke depannya. Bisa tentang daerah tempat tinggalmu, isu lingkungan seputar geografis, atau hal-hal menarik lainnya yang menurut kamu penting buat kita pelajari bareng. Serta jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-temanmu supaya makin banyak orang yang peduli sama bumi, ruang, dan hidup kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Salam Geoloka.